الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di dunia yang terbatas, tapi menentukan untuk nasib kita dalam kehidupan di akhirat yang tanpa batas. Yang kedua, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Tentu niat dan tujuannya adalah untuk mempelajari ilmu Islam, di mana ini adalah satu ibadah yang sangat agung. Makanya terkadang kita merasakan berat untuk menghadirinya, berat untuk istiqomah di atasnya. Kita ingat karena keutamaannya sangat besar. Maka tidak mungkin syaitan membiarkan seorang hamba untuk bisa mudah hadir di majelis ilmu, apalagi istiqomah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu perjalanan yang tujuannya untuk menuntut ilmu agama Islam, maka Allah akan mudahkan untuknya dengannya masuk ke dalam surga. Ini luar biasa, sangat agung sekali keutamaannya. Kemudian para ulama mengatakan, termasuk seorang sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang artinya siapa yang menganggap bahwa menuntut ilmu agama Islam bukan merupakan jihad fi sabilillah, maka sungguh dia tidak punya akal. Artinya menuntut ilmu agama Islam ini bagian dari jihad fi sabilillah. Kita tahu jihad fi sabilillah satu ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya kita berusaha untuk meraih keutamaan yang besar ini. Di samping menuntut ilmu agama, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah sampai akhir hayat di dunia ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, salah satu dari motivasi untuk istiqomah dalam menuntut ilmu, maka seiring dengan kita beramal dan beribadah, harus selalu hati kita disirami dengan ilmu. Karena kalau kita lihat kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat, Rasulullah SAW semenjak mengenal Islam, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sampai beliau wafat, Allah terus turunkan ayat-ayat Al-Quran. Hingga sampai menjelang wafatnya baru berhentilah ayat Quran diturunkan karena sudah selesai. Artinya sepanjang hidup Nabi, perjuangan Nabi yang kurang lebih 23 tahun itu diiringi dengan ilmu. Hanya saja Nabi SAW beliau Nabi Rasul, tidak perlu belajar, tidak perlu berguru, tetapi langsung diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, kalau kita lihat kehidupan para sahabat juga begitu.
mereka beramal, mereka berjuang, mereka berjihad, mereka berdakwah, tapi juga terus mereka menuntut ilmu. Terus mereka hadir di majelis ilmu. Tatkala mereka tidak sedang berjihad, mereka berkumpul di majelis ilmu satu sama lain menyampaikan ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita tinggalkan majelis ilmu itu. Khawatir nanti amal pun menjadi berkurang, amal pun menjadi lemah. Karena ilmu ini adalah suluhnya, kayu bakarnya, yang dengannya api semangat untuk beramal dan beribadah senantiasa menyala-nyala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita ingin menuntaskan penjelasan tentang hadis yang kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Jibril. Pada penjelasan yang lalu kita sampaikan poin-poin penting yang berkaitan dengan rukun iman. Dan itu adalah pertanyaan yang kedua yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menanyai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang al-ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Ini dari yang rendah meningkat dan meningkat. Karena apa? Karena seorang muslim belum tentu mukmin. Yang mukmin belum tentu muhsin. Siapa yang sudah mencapai muhsin, pasti dia beriman, pasti dia beragama Islam. Yang mukmin sudah pasti muslim tapi belum tentu muhsin. Yang muslim apalagi belum tentu mukmin dan muhsin. Jadi bertingkat. Nah, ini juga tingkatan untuk mencapai derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala wajib kita pelajari, wajib kita pahami dan kita berusaha untuk menitinya. Yang ketiga, ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-ihsan. Ini maksudnya al-ihsan fil ibadah. Karena kalau ihsan dalam pengertian yang umum itu mencakup segala kebaikan dalam bingkai Islam. Ya. Termasuk berbuat baik kepada sesama. Itu namanya ihsan. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat bagi orang-orang yang ihsan. Dan juga Nabi SAW mengatakan bahwa Allah mewajibkan ihsan pada setiap sesuatu. Ya. Dalam segala hal ada ihsannya. Sampai Nabi SAW mencontohkan sekalipun kalian menyembelih hewan sembelihan harus berbuat ihsan. Ya, yaitu dengan direbahkan hewan sembelihan itu dengan nyaman, kemudian juga ditajamkan pisaunya. Nah, ini adalah bagian dari ihsan di dalam menyembelih hewan sembelihan. Nah, ini secara umum. Tapi yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah ihsan yang khusus, yaitu al-ihsan fil ibadah. Ihsan di dalam beribadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara singkat, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Jadi artinya orang ketika beribadah itu dihadirkan hatinya, ya, niatnya, dan juga ketika pelaksanaannya. Kalau ibadah itu berkaitan ibadah yang mahdhah seperti sholat. Kalau yang ghairu mahdhah itu niatnya. Misalnya ada orang bersedekah, ya, yang penting niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah sedekahnya memang sesuai dengan tuntunan. Tapi kalau sholat, ya, puasa, berzikir, ya, maka setelah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menghadirkan hatinya ketika sedang melaksanakan ibadah itu. Dan ini dijelaskan misalnya oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
tentang ihsan yang Nabi SAW menjelaskan dengan dua kalimat. Pertama, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini kalimat pertama. Yang kedua, kalimat yang kedua, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Maka kata beliau, ihsan itu ada dua tingkatan berdasarkan penjelasan Nabi SAW ini. Yang pertama tingkatan yang tinggi, yang kedua tingkatannya di bawahnya. Jadi yang kedua lebih rendah daripada yang pertama. Ya. Tingkatan yang pertama adalah pada kalimat yang pertama. Kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tara. Ini disebut dengan tingkatan rogbah. Rogbah. Jadi cintanya kepada Allah, pengagungannya kepada Allah, seolah-olah dia itu melihat Allah. Padahal di dunia ini Allah tidak berkenan memperlihatkan wujudnya kepada makhluknya. Nah, dalam surah Al-Baqarah kan ketika Nabi Musa menginginkan supaya Allah menampakkan diri di hadapannya, supaya hatinya lebih tenang, lebih mantap lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang kurang lebihnya, di depan kamu ada bukit, bukit yang besar dari bebatuan. Jika aku tampakkan diriku kepada bukit ini, lalu bukit ini masih bisa bertahan, maka diperkenankan engkau melihat. Maka ketika Allah tajalli menampakkan wujudnya kepada bukit yang kokoh, yang besar yang ada di hadapan Nabi Musa, tiba-tiba saja bukit itu hancur lebur berantakan. Nabi Musa merasa takut hingga pingsan. Jadi sekelas Nabi Musa, Rasul Musa, Ulul Azmi, yang Nabi Musa itu, ya, dalam hadis ketika Nabi SAW Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa, itu seorang Nabi yang fisiknya sangat kuat sekali. Kulitnya agak kecoklat-coklatan, sawo matang. Dia seorang Nabi yang sangat kuat fisiknya. Nah, kita tahu dalam surah Al-Qasas kan, ketika kaumnya dari kalangan Bani Israel ya sedang bertengkar dengan orang Kipti Mesir, lalu yang Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa menonjoknya dengan sekali tonjokan langsung mati gitu. Ya. Ini menunjukkan fisiknya Nabi Musa itu sangat kuat sekali. Tapi begitu melihat pemandangan di hadapannya, Allah tajalli kepada bukit yang ada di hadapannya, hancur lebur berantakan, Nabi Musa tidak kuat melihat pemandangan itu sehingga pingsan. Maka di dunia ini Allah tidak berkenan menampakkan dirinya kepada seluruh makhluknya. Tapi nanti di akhirat, terutama bagi orang-orang mukmin, terutama ketika mereka sudah menjadi penghuni surga, yang merupakan kenikmatan di surga yang paling tinggi bagi para penghuninya adalah apa? Melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau sekarang ada seseorang mengklaim dirinya melihat Allah, bohong itu. Ya. Kalau mungkin dia merasa itu melihat sosok tertentu yang kemudian mengaku Allah, maka itu bukan Allah. Bisa jadi itu jin yang mengaku-ngaku dirinya sebagai Allah. Sebagaimana nanti menjelang hari kiamat Dajjal mengaku-ngaku dirinya sebagai Allah Rabbul Alamin. Karena Nabi Musa saja tidak diperkenankan. Jadi yang dimaksud dengan ihsan pada tingkatannya yang pertama, yaitu rogbah, ini bukan melihat Allah, tapi seolah-olah ya. Karena ma'rifatnya yang begitu tinggi dan mendalam tentang tauhid ya. Tentang imannya kepada rukun iman yang 6, terutama rukun iman yang ke-5, yaitu beriman kepada akhirat ya. Karena tingginya nilai kehusuan, maka seolah-olah dia melihat Allah, sehingga tampak pada dirinya ketenangan badannya ketika sholat, hatinya yang khauf, yang begitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya yang begitu tunduk dan merendahkan diri hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang untuk mencapai tingkatan rogbah ini, atau disebut dengan khusyuk dalam tingkatan yang tinggi ya, ini bukan hal yang mudah ya. Itu jujur saja kita merasakan, kita ini yang dari kecilnya jadi orang Islam dan dari kecil kita melaksanakan sholat sampai sekarang pun
ya susah untuk khusyuk. Mungkin sesekali, mungkin, tapi diingat-ingat agak-agak lupa kapan gitu kira-kira. Ya, dari awal sholat sampai akhir sholat, mulai takbiratul ihram sampai salam. Pernah nggak full 100% khusyuk? Agak susah. Iya. Ketika Allahu Akbar khusyuk, setelah itu muncul bayangan ini, bayangan itu, ingat ini, ingat itu, ingat yang sudah-sudah, dan merencanakan yang nanti akan dilakukan setelah sholat. Wah, nanti ini kalau sudah sholat isya, saya nggak langsung pulang karena belum makan sore, ya, mampirlah beli tahu tek. Ya, kadang-kadang begitu. Alangkah tidak sopannya kita merencanakan mau makan tahu tek dalam sholat kita, padahal Allah melihat kita, bukan hanya zahir kita, tapi batin kita. Karena Allah itu Al-Latif. Al-Latif, salah satu dari asma Allah, artinya Allah itu melihat yang lembut-lembut dan tersembunyi. Itu makna Al-Latif. Ya, sekalipun ada terbetik di dalam relung hati kita yang paling dalam, Allah tahu itu Al-Latif. Ya, makanya di Al-Quran itu kan memang khusyuk itu tidak mudah. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an ya, kriteria orang khusyuk itu karena begitu mendalam, begitu kokohnya keimanan kepada akhirat. Ya. Disebutkan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kepadanya lah dikembalikan. Jadi makrifatnya yang sangat mendalam tentang akhirat. Yaitu kita akan sedang belajar meniti mungkin tangga pertama, anak tangga kedua, belumlah mencapai tingkatan yang tinggi. Makanya benar saja dapat kita rasakan dalam sholat kita kok berat sekali khusyuk itu. Untung saja khusyuk itu bukan rukun sholat. Coba kalau rukun sholat, sepertinya sholat kita jarang sah. Para ulama menjelaskan khusyuk itu adalah salah satu kewajiban dalam sholat. Nah, nanti mungkin kita akan bahas di hadis yang ketiga. Dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ini ketika Nabi SAW menjelaskan tentang rukun Islam. Ya. Nah, jadi ini kalimat yang pertama dalam makna ihsan itu rogbah. Jadi rasa cinta. Ya. Rasa cinta. Nah, kalau tidak bisa rogbah, turun ke bawahnya. Yang disebut dengan rohbah. Ya, yang pertama rogbah, yang kedua turun derajatnya. Rohbah, rasa takut, dari rasa cinta turun ke rasa takut. Di mana dalam kalimat yang kedua Nabi mengatakan fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau yang pertama itu seolah-olah aktif kita, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau yang kedua ini kita pasif, kita sedang diawasi oleh Allah. Ya, kita sedang dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang Nabi SAW, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubuka fis sajidin, ya, yang mana Allah melihat engkau, ya, ketika engkau sedang berdiri sholat dan ketika badanmu berbolak-balik melaksanakan sholat di tengah-tengah orang yang sholat. Ya. Nah, ini perlu kita belajar dan ini peringatan buat kita supaya dalam sholat ini kita tidak lalai. Ya. Boleh jadi bacaan sholat kita dan gerakan sholat kita sudah sesuai dengan sifat sholat Nabi SAW, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Tapi kondisi hati kita belum tentu sudah sesuai dengan sifat sholat Nabi SAW. Nah, ini adalah PR bagi kita. Kita diingatkan kembali untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama yang berupa sholat. Ini namanya al-ihsan. Ini kita belajar al-ihsan, ya kan? Karena tidak mudah.
Semacam kita mungkin membaca Al-Quran, semacam kita mungkin bersedekah, semacam kita menjenguk saudara kita yang sakit, semacam kita bersilaturahim, dan sebagainya dari amal kebaikan. Mohon maaf, termasuk mengurusi masjid. Ini kan amalan yang besar pahalanya. Takmir masjid itu. Ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanyalah ya orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, kata para ulama, orang yang memakmurkan masjid, mengurusi masjid, pada dirinya terdapat tanda khosyatullah. Karena dilanjutkan pada ayat tersebut, walam yakhsha illallah. Tidaklah dia takut kecuali kepada Allah. Jadi tanda khosyah itu ada pada orang-orang yang mengurusi masjid, baik membangun masjid, merawatnya, ataupun sekaligus meramaikan masjid dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah ini ibadah. Ya. Maka tingkatan yang tinggi dihadirkan ihsan ini. Dan ini kan kita harus belajar. Karena ihsan ini yang menjadi acuan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena makhluk, baik pujiannya ataupun celaannya. Kita merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus masjid ini. Itu ihsan. Tak peduli dengan penilaian orang apapun lah. Yang penting kita ikhlas dan melakukan hal yang baik menurut syariat. Kalau penilaian manusia itu mungkin dijadikan sebagai masukan saja. Karena kadang-kala manusia menilai itu adil, ada kalanya tidak adil. Ada kalanya bijak, ada kalanya tidak bijak. Itu. Ada kalanya manusia itu menanggapi, menilai itu dia pandai hanya menonton saja. Kalau dia jadi pemain belum tentu. Ya kan? Penonton kan lebih pandai berkomentar, tapi coba disuruh main, malu-maluin kadang-kala. Ya, makanya ya ini juga bagaimana kita bisa mengeterapkan ihsan ini. Karena ini tingkatan yang paling tinggi setelah muslim, mukmin, muhsin. Ya, dan itulah seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tingkatan yang tinggi setelah dia mencapai tingkatan ihsan. Jadi hampir mirip maknanya dengan ikhlas sebenarnya. Ikhlas, ihsan itu. Hampir mirip maknanya dengan apa? Dengan ikhlas. Iya. Ya ini kita sekali lagi ya belajarlah ke arah sana. Kemudian selanjutnya dalam hadis tersebut Jibril itu juga bertanya lagi kepada Nabi SAW tentang kapan hari kiamat. Ya, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Berarti yang ditanya maupun yang bertanya sama-sama tidak tahu. Ya. Jadi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dalam satu riwayat hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Cuma Jumat yang mana? Tanggalnya, bulannya, tahunnya. Gitu. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir surah Luqman kan disebutkan tentang kunci-kunci rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya tentang as-sa'ah, hari kiamat, kapan terjadinya. Yeah. Termasuk juga ada juga yang dirahasiakan oleh Allah, kiamat kecil, itu apa? Al-maut, apa? Kematian. Yeah. Karena kematian tiap hamba Allah yang bernyawa ini juga kiamat bagi dia, yang disebut kiamat sugro, kiamat kecil. Ya. Nah, itu tidak ada yang tahu kapan itu, tapi pasti terjadi. Cuma kapannya tidak tahu. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang kita tahu di harinya apa, tanggalnya, bulannya, tahunnya, dia yang meninggal itu sebelumnya dia tidak tahu kalau hari itu hari meninggalnya.
Semacam kita juga, kita mati itu, kita misalnya di hari apa, kita tidak tahu hari itu kalau hari terakhir bagi kita. Ya, tapi yang jelas setiap hari kita semua semakin mendekati kematian kita masing-masing. Cuma kadangkala ini ya hawa nafsu kita, bisikan buruk dari setan, ya. Kemudian ditambah kita juga malas. Ini kadangkala membuat kita lalai dari kiamat kecil kita masing-masing. Ya, makanya ini perlu kita merenung untuk bisa istiqomah itu kan tidak mudah. Orang bilang istiqomah itu berat, yang ringan itu apa? Istirahat. Iya. Karena berapa banyak hamba-hamba Allah, terkadang kita juga mengalami terjadinya surut keimanan. Dulu itu semangat luar biasa, menggebu-gebu semangat, berilmu, beramal, berdakwah. Sekarang ini melemah, bahkan melempem. Nah ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Kenapa? Karena kan semakin lama justru kita semakin dekat dengan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kalau dibilang mending-mendingan, mending-mendingan ya, mendingan dulu kurang semangat, semakin lama tambah semangat. Andaikan mending-mendingan. Ya, yang terbaik ya istiqomah, bahkan kalau bisa semakin meningkat. Cuma yang terjadi kadang kebalikannya. Ini yang disayangkan. Istilahnya hijrah. Hijrah mengikuti as-sunnah, dari kesyirikan mengikuti tauhid. Dari kekufuran masuk kepada keimanan, dari kemaksiatan berubah menjadi ketaatan, dari gemar melakukan bid'ah ditinggalkan mengikuti as-sunnah. Tapi lama-lama semakin melempem, semakin melemah. Satu persatu amal kebaikannya dia tinggalkan. Nah ini kan sayang gitu kan. Padahal semakin lama kita ini semakin mendekati lubang kematian kita masing-masing. Ya, makanya ini ya hikmahnya Allah rahasiakan kiamat kecil ini, kematian ini, sebagai ujian bagi hamba-hamba Allah. Andaikan kematian ini diberitahukan kepada setiap hamba Allah, ini bisa kacau amalnya hamba Allah ini. Misalnya saya katakan matinya tahun 2025 misalnya. Mungkin saya akan santai-santai aja. Yang penting nanti sebulan sebelum hari hanya tak ngebut ibadah biar husnul khotimah. Dosa-dosa saya taubat kepada Allah, taubatan nasuha, banyak istighfar dan seterusnya. Nanti sudah mendekati hari H sudah sial. Nah, gitu kan. Jadi rusak nanti manusia. Karena diberitahukan hari kematiannya. Makanya Allah tidak beritahukan supaya apa? Manusia selalu berjaga-jaga, selalu bersiap-siap bila mana sewaktu-waktu kematian mendatanginya, dia dalam keadaan beragama Islam, beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke hadis ini yang ditanyakan oleh malaikat Jibril, kiamat besar. Nabi mengatakan sama-sama tidak tahu. Ya. Kemudian Jibril ini bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku ya tentang tanda-tandanya. Ya. Jadi disebutkan tanda-tandanya. Dijelaskan oleh para ulama kesimpulannya dari dalil-dalil tentang tanda-tanda kiamat ya. Ada tanda-tanda yang relatif masih jauh. Disebut tanda-tanda kecil. Ada tanda-tanda yang sudah mendekati kiamat besar atau menjelang kiamat besar. Nah, untuk yang kedua itu kan disebut asyratus sa'ah. Tanda-tanda besar menjelang kiamat besar. Ya, seperti turunnya Nabi Isa, ya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal. Nah, itu. Adanya binatang melata yang bisa bicara dengan manusia dan seterusnya. Itu namanya tanda-tanda besar menjelang kiamat besar. Dan biasanya dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah yang mereka tulis.
akidah yang mereka tulis. Adapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang ciri-ciri kiamat, ini ciri-ciri kecil atau ciri-ciri yang sifatnya masih relatif jauh dari terjadinya kiamat, tapi sudah merupakan pertanda ya akan datangnya hari kiamat. Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa antaral hufatal uratal alata ri'a'an nas ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Antalidal amatu rabbataha, budak perempuan melahirkan majikannya. Ini kan kalimat yang agak muskilah bagi kita ya. Tentunya di situ ada maksudnya, ada maknanya. Dan ini kita butuh kepada bantuan para ulama yang mendalami tentang makna-makna dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antaranya yang dimaksud dengan seorang budak perempuan melahirkan majikannya, penafsiran yang pertama adalah yaksurul uququ fil aulad fa yu'amilal waladu ummahu muamalatas sayyidi amatahu min haitsus sab wad darb wal istikhdam wal istihana. Dan ini diambil penafsiran ini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang dimaksud seorang budak perempuan melahirkan majikannya itu adalah terjadinya banyak sekali kedurhakaan anak-anak terhadap orang tua mereka. Gitu. Terutama kepada ibunya, karena berbakti kepada kedua orang tua itu yang paling lagi ditekankan kepada ibunya. Karena Nabi pernah ditanya oleh seseorang, kepada siapakah aku berbuat baik di antara kedua orang tua? Nabi mengatakan ibumu baru ayahmu. Jadi ibu ini 3 kali lipat ini. Ya. Dan Nabi juga mengisyaratkan tentang amah. Amah itu budak perempuan, berarti gambaran tentang ibu. Jadi maksudnya banyaknya, tersebarnya fenomena kedurhakaan anak kepada ibunya. Si anak ini berinteraksi dengan ibunya laksana interaksi tuan kepada budak perempuannya. Jadi ibunya ini diperlakukan mirip seperti budak. Ya dicaci, ya kadang dipukul, direndahkan, dijadikan sebagai pembantu. Nah, ini hari-hari ini saja banyak seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dilindungi dari hal ini. Ya, anak ini sudah tumbuh dewasa dan dia memiliki pasangan hidup, menikah, bahkan punya anak-anak. Nah, orang tuanya terutama ibunya masih hidup dan sudah tua. Lalu ibunya ini ikut kepada si anak ini di rumahnya. Nah, si anak ini dia sibuk, dua-duanya bekerja. Ya, jadi menantunya yang laki-laki ini dia bekerja. Anaknya juga bekerja atau sebaliknya. Ya, yang menantunya mungkin yang perempuan, yang anaknya yang laki-laki sama saja. Yang jelas ini si ibu ini adalah salah satu dari ibu 2 pasangan suami istri. Nah, kemudian apa? Dua-duanya bekerja. Ibunya apa? Disuruh ngurusi rumah dan rumah tangganya. Ya, ngurusi rumah, bersih-bersih dan sebagainya tiap hari. Ya, apalagi kalau sudah punya anak disuruh untuk merawat, untuk mengurus anak-anaknya. Kalau yang namanya pembantu rumah tangga mending karena digaji dan dapat fasilitas yang lain. Kalau ibunya tidak, gitu. Nah, ada kalanya ibunya ini mungkin dia mengeluh, ada kalanya tidak di batin. Tapi sungguh hatinya tersiksa. Sungguh dia merasa lelah tiap hari. Kalau dulu dia mengurusi anaknya, sekarang mengurusi cucunya.
cucunya lebih banyak lagi. Tapi mau bicara kadang-kala merasa sungkan, merasa tidak enak. Maka di sini anak harus pengertian. Ibunya ini jangan diposisikan seperti pembantu. Diperas tenaganya. Kadangkala pulang dari kerja capek, lihat rumahnya ada yang nggak cocok, dimarahi ibunya. Kenapa itu kok nggak dipel, Bu? Nah, Masya Allah, nggak terasa kan ini? Hah? Kenapa ini anak ini kok belum dikasih makan sore ini gitu kan? Nah, dimarahi ibunya. Jadi persis diperlakukan seperti pembantu. Istikhdam. Ini sudah bentuk dari kedurhakaan anak kepada ibunya. Dan ini adalah ciri-ciri datangnya kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antaridal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Artinya seseorang diperlakukan oleh anaknya seperti anak ini majikannya, dia sebagai budak perempuannya. Ya, jadi disebut seorang budak perempuan melahirkan. Kenapa dikatakan melahirkan? Karena yang dia posisinya seperti majikan, itu anaknya sendiri kan. Yang dia lahirkan, yang dia rawat, yang dia besarkan. Jadi ini contoh dari uququl walidain, kedurhakaan anak kepada orang tua. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara 3 golongan yang tidak akan masuk surga adalah al-aq, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka kita harus introspeksi diri, barangkali memang kita jatuh dalam kesalahan ini, jangan diterus-teruskan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tidak sadar hal seperti ini. Ya, apalagi orang tua yang memang tidak bicara dia, karena mungkin sungkan, karena mungkin gak enak. Dia merasa aku hidup nempel ke anakku. Anak ini yang harus pengertian. Nah, ini penafsiran yang pertama, dan ini dipilih oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua dipilih oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau, wa hadha isyaratun ila fathil bilad wa kasrati jalbir raqiqi hatta taksurur sarari wa taksura auladahunna fatakunal amatu raqiqatan li sayyidiha wa auladuhu minha bimanzilatihi fa inna waladas sayyidi bimanzilati sayyid fayasiru waladal amati bimanzilati rabbiha wa sayyidiha. Kata Imam Ibnu Rajab, ini isyarat bahwa nanti menjelang hari kiamat ini akan terjadi banyak penaklukan negeri yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam jihad fi sabilillah, sehingga kaum muslimin mendapatkan ghanimah, dan di antara ghanimah itu di antaranya mendapatkan ghanimah dan juga tawanan-tawanan perang. Nah, tawanan perang itu di antaranya adalah para wanita dan dijadikan sebagai budak yang disebut dengan milkul yamin. Budak perempuan itu dimiliki oleh majikannya, boleh digauli tanpa menikahinya. Boleh digauli tanpa menikahinya. Ya, nah sehingga kemudian dari mempergauli budak-budak atau tawanan-tawanan perang ini, maka banyaklah anak-anak. Gitu. Ya, banyak anak-anak yang terlahir. Maka anak-anak yang terlahir ini menduduki posisi majikannya. Karena anak majikan itu berada pada kedudukan majikan. Itu. Maka dengan kata lain sama dengan anak si budak ini adalah majikannya. Karena dia diikutkan kepada bapaknya. Nah, bapaknya ini kan majikannya. Jadi kesimpulannya ini banyaknya terjadi futuhat atau penaklukan negeri-negeri oleh kaum muslimin, lalu mendapatkan tawanan-tawanan perang, dan dari situ kemudian dipergauli dan punya anak-anak. Maka posisi anak ini kepada ibunya yang budak itu seperti tuan kepada budaknya. Nah itu. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, sebagian ulama mengatakan bahwa hampir mirip dengan pendapat yang kedua, cuma ada perincian bahwa
ya, terjadinya nanti banyak sekali penaklukan-penaklukan, lalu adanya tawanan-tawanan perempuan, lalu tawanan-tawanan perempuannya digauli oleh majikan-majikan mereka, sehingga menghasilkan anak-anak. Ya, maka posisi budak perempuan ini dikenal dalam istilah fikihnya ummul walad. Ummul walad. Kalau secara bahasa kan ibu dari anak. Nah, ibu dari anak ya maksudnya ibunya ini budak perempuan. Digauli oleh majikannya punya anak. Maka si ibu ini disebut ummul walad. Nah, ummul walad ini nanti dengan sendirinya akan termerdekakan kalau sayyidnya atau majikannya meninggal dunia. Itu. Ya, maka dengan meninggal si majikan ini posisinya digantikan oleh anaknya tadi, seolah-olah anaknya inilah yang memerdekakan dari ibunya sendiri. Maka disebutlah ya seorang budak perempuan melahirkan majikannya sendiri. Walhasil ini penafsiran bisa dikumpulkan semuanya, ya kan? Termasuk tanda-tanda kiamat ya memang terjadilah berbagai penaklukan kaum muslimin, terjadi lagi di situ perbudakan yang dihasilkan dari tawanan-tawanan perang dan menghasilkan anak-anak. Ya. Yang keduanya ya memang terjadi banyak kedurhakaan anak-anak kepada orang tua, khususnya kepada ibunya. Dan mungkin hari-hari kita ini sudah banyak sekali muncul fenomena ini. Maka mungkin saja itu adalah tanda-tanda yang relatif tanda-tanda kecil menjelang kiamat besar. Iya. Berikutnya kata Nabi SAW, tanda berikutnya adalah ya wa antaral hufatal uratal alata